Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan Bapak untuk geometri datar. Alhamdulillah pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi lengkung, sisi lengkung ya. Oke, pertemuan minggu lalu kita belajar bangun ruang sisi datar. Nah, hari ini kita akan belajar bangun ruang sisi lengkung. Apa itu bangun ruang sisi lengkung? Apa bedanya antara bangun ruang sisi datar sama bangun ruang sisi lengkung? Nanti kita akan bahas di pertemuan hari ini. Oke, sebelum kita ke materi, eh, kita harus mengenal ya visi Universitas Latas Amasyiro. Kemudian kita juga harus tahu visi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan kita juga harus tahu visi dari program studi pendidikan matematika di Universitas Latasa Masyiro ini. Mungkin tinggal dilihat dan dibaca oleh rekan-rekan mahasiswa. Oke, lanjut aja ya kita ke materi. Nah, di sini eh, apa itu bangun ruang sisi lengkung? Nah, di sini dijelaskan bahwa bangun ruang sisi lengkung adalah bangun ruang yang memiliki sisi lengkung, di mana sisi lengkung ini sisi yang membentuk lengkungan kurva. Hanya ada tiga macam dalam bangun ruang yang memiliki sisi lengkung. Di antaranya ada tabung, kemudian ada kerucut, dan ada bola. Dari ketiga nama ini, mungkin rekan mahasiswa sudah tidak asing ya dengan apa itu tabung, bentuk tabung seperti apa, kemudian kerucut, ya bentuk kerucut seperti apa, dan bola ya ini sudah tidak asing, apalagi dalam kehidupan sehari-hari kita sudah mengenal apa itu bola. Dan pada hari ini kita akan membahas dari ketiga unsur ini. Yang pertama ini ada tabung. Nah, tabung di sini dijelaskan bahwa tabung itu adalah bangun ruang yang terdiri atas dua bidang lingkaran yang terletak di atas dan di bawah yang besarnya sama dan dihubungkan oleh dua garis lurus yang sejajar. Oke, perhatikan gambar tabung di samping. Nah, eh, tabung di samping, di sini ada unsurnya bahwa tabung ini terdiri atas dua bidang lingkaran. Nah, ini yang diarsir ini adalah bidang lingkaran ya. Ada dua, yang atas, kemudian ada lagi terletak di bagian bawah. Dan besarnya ini sama ya, sama dan dihubungkan oleh dua garis lurus yang saling sejajar ya, kiri dan kanan. Di mana yang atas ini ya, ini adalah sisi atas, kemudian yang bawah ada ya sisi atas atau sisi bawah. Nah, kalau yang garis yang sejajar ini namanya sisi selimut. Kemudian yang tegak lurus ke atas antara lingkaran atas dengan lingkaran bawah itu dinamakan sebagai tinggi. Nah, di mana tabung ini memiliki ciri. Yang pertama, tabung ini memiliki dua rusuk.
Ya, kemudian mungkin bisa dilihat dari gambar ini memiliki dua rusuk. Kemudian tabung tidak memiliki titik sudut. Di tabung ini tidak terdapat sudut. Ya, kemudian tabung juga mempunyai tiga sisi, yaitu ada sisi alas, ya, sisi alas. Nah, mungkin bisa dilihat di gambar. Kemudian ada sisi atas atau bagian tertutup, ya, dan selimut tabung atau sisi tegak. Lanjutnya. Jaring-jaring tabung. Nah, di sini tabung juga memiliki jaring. Jaring tabung ini terdiri dari satu persegi panjang dan dua lingkaran berupa tutupan panas. Jadi kalau kita lihat di tabung ini, yaitu tabung ini terdiri dari satu persegi panjang ya dan dua lingkaran berupa tutup dan alas. Kalau kita ini jaring ini dari tabung ini ya, kalau kita mungkin bisa dilihat dari gambar ini. Kemudian di sini untuk mencari rumus luas tabung ini ada dua. Yang pertama ada luas limut tabung, di mana rumusnya 2VR dikali tinggi ya, atau 2 kali V kali R ini adalah jari-jari dan kali tinggi. Kemudian luas permukaan tabung 2VR dalam kurung R ditambah T. Nah, untuk mencari luas permukaan tabung. Kemudian kalau untuk rumus volume tabung ini beda ya. Ini volume tabung, rumusnya itu adalah VR kuadrat dikali tinggi. Di sini ada keterangan di mana R itu adalah jari-jari, T itu tinggi, dan nilai V itu 22/7 atau bisa juga 3,14. Jadi untuk nilai V ada dua per 7 atau 3,14. Nah, perhatikan contoh berikut. Di sini ada sebuah tabung berjari-jari 14 cm dan memiliki tinggi 30 cm. Tentukan, ini ada tiga. Yang pertama luas selimut tabung, kemudian yang kedua luas permukaan tabung, yang ketiga volume tabung. Nah, ini ada penyesuaiannya karena di sini luas selimut tabung tadi sudah dibahas di slide sebelumnya. Rumusnya itu adalah VR kali tinggi ya, atau 2 VR kali tinggi. 2 kemudian V-nya 22/7 karena di sini jari-jarinya 14, kita menggunakan nilai V-nya itu adalah 22/7 atau kelipatan 7 kita menggunakan 22/7. Selain kelipatan 7 bisa menggunakan 3,14. Kemudian tinggi ya, tingginya 30 tinggal dioperasikan. Ya, ini 14 dibagi 7 kan hasilnya 2 ya. Kemudian turun ini diturunkan 2, sisa tinggal 22 dikali ini 2 ini hasil operasi dari 14 dibagi 7. Ya, ini seperti ini. Nah, kemudian hmm, 2 kali 22 ya, dikali 2 dikali 30. Maka hasil akhirnya adalah 2640 cm kuadrat. Nah, kemudian yang B, yang B ini adalah mencari luas permukaan tabung. Rumus dari luas permukaan tabung ini adalah rumusnya 2VR eh, dikali R di jari-jari ditambah dengan tinggi. Nah, kita masukkan aja nilainya, 2 ini dari rumus dikali karena tadi itu ya, kalau kelipatan jari-jari kelipatan 7 berarti menggunakan 22/7. Nah, karena di sini jari-jarinya 14 maka menggunakan 22/7. Kita coret ya. Nah, sisa ini turun 2 kemudian 22 ya, kali ini sisa 2 yang ini karena 14 dibagi 7. Nah, ini dijumlahkan, dioperasikan yang di dalam kurung. Nah, 14 ditambah 30 hasilnya 44. Ini dikalikan,
Maka totalnya adalah 3.872 cm. Kemudian ini adalah volume tabung. Volume tabung rumusnya VR kuadrat dikali tinggi. Nah, 22/7 ya, tinggal dikali ya. 227 kali 14 dikali 14. Karena di sini jari-jarinya kuadrat ya. Kemudian dikali 30. Hasilnya 22 kali 2 kali 14 kali 30. Untuk volume tabungnya adalah 18.480. Udah ya. Oke, semuanya sudah pada eh, tahu ya untuk tabung ini. Nah, sekarang kerucut. Nah, untuk kerucut, di sini bahwa kerucut ini adalah bangun ruang sisi lengkung yang dianggap sebagai limas yang alasnya lingkaran dan memiliki garis lukis yang mengelilingi dan membentuk titik puncak. Nah, ini bentuk dari kerucut. Di mana untuk kerucut ini yang panah yang pertama ini ada selimut kerucut ya, ini selimut kerucut, garis-garis selimut, kemudian ini alasnya. Kalau R ini jari-jari ya, seperti tabung, kemudian tinggi, dan S yang kecil ini namanya garis pelukis. Ciri-ciri kerucut ini memiliki tiga ya, tiga ciri. Yang pertama ini memiliki dua sisi berbentuk lingkaran dan melengkung, di mana sisi lingkaran merupakan alas dan sisi melengkung sebagai selimut. Kemudian yang kedua ini memiliki satu rusuk berbentuk bulat. Kemudian yang terakhir memiliki satu sudut tepat di ujung kerucut. Ada sudutnya ya kalau untuk kerucut. Kalau tabung tidak ada. Oke, lanjut untuk jaring-jaring kerucut ini. Di sini untuk jaring-jaring kerucut terdiri dari sebuah lingkaran ya, yang merupakan alas kerucut dan sebuah juring lingkaran yang merupakan selimut kerucut. Nah, untuk rumus dari luas kerucut ini terdiri dari dua. Ada luas kerucutnya, ini rumusnya VRS atau V kali R kali jari-jari dikali eh, selimut ya. Selimut kerucut, kemudian ini untuk mencari luas permukaannya V kali R dalam kurung atau dikali R ditambah S. Nah, di mana S ini adalah garis pelukis ya. Untuk keterangannya ini garis pelukis untuk S-nya, dan untuk mencari rumus volume kerucut ini sepertiga dikali V kali R kuadrat dikali tinggi. Nah, ini ada keterangannya, jari-jari, S-nya itu adalah garis pelukis, tinggi, dan lainnya. Contoh, diketahui sebuah kerucut panjang jari-jari 7 cm dan tingginya 24 cm. Tentukan luas selimut kerucut, luas permukaan kerucut, dan volume kerucut. Untuk mencari luas selimut kerucut, maka kita harus mencari garis pelukis dulu, ya. Karena di sini untuk rumus dari luas selimut kerucut ini, rumusnya itu adalah V kali R kali S. S ini kan garis pelukis. Nah, kita harus mencari nilai dari S ini. Nah, untuk mencari nilai S, kita menggunakan apa ini segitiga ya, segitiga siku-siku atau rumus segitiga ya. Rumus dari Pitagoras. Nah, ingat ya, karena S ini adalah sisi miring, ya, karena kita mencari nilai S, maka sisi miring, sisi tegak sama alas. Maka mencari S ini R kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, maka di sini karena jari-jarinya 7 cm, tingginya 24, ya sudah ada. Tinggal dikuadratkan, dioperasikan, maka
7 kuadrat 49 dan 24 kuadrat 576. Dijumlahkan hasilnya 625. Akar dari 625 itu hasilnya 25. Nah, sudah ketemu nilai dari garis ininya ya, nilai S-nya. Masukkan ke dalam rumus ya. Nah, di sini V-nya 22/7 dikali 7 dikali 25. Ya, 22/7 kali 7 ini ya. Kali 25, maka hasilnya adalah 550. Kemudian ini ada luas permukaan kerucut. Nah, luas permukaan kerucut rumusnya VR dalam kurung R ditambah S karena S-nya tadi sudah kita ketahui 25, maka tinggal masukkan saja. Ya, 22/7 kali 7 ini mungkin bisa dicoret karena 7 bagi 7 sisa tinggal 22 ya. 7 bagi 7 kan 1 ya. 2 kemudian ini dioperasikan 7 ditambah 25. Maka hasilnya 22 kali 32. Hasilnya 704. Dan terakhir ini mencari volume kerucut. 1/3 ya, atau 1/3. 1/3 dikali V VR kuadrat dikali tinggi. Ya, ini tinggal coret dengan 7. Sisa 1/3 kali 22 kali 7 kali 8. Ya. Nah, kenapa ini 8? Karena 24, ya, kita sederhanakan aja langsung dibagi 3, hasilnya ada 8. Nah, ini 1 kali 2 kali 1 ini ya, 1 ini, nah, karena ini kan sudah dibagi oleh 24. Nah, 1 ini hasil dari 7 bagi 7. Ya, maka hasilnya adalah 1232 untuk nilai volume kerucut. Oke, lanjut. Terakhir ini adalah bola. Bola di sini adalah dijelaskan bahwa bola itu adalah bangun ruang yang hanya terdiri dari satu sisi lengkung atau hanya terdiri dari satu sisi lengkung saja. Hal tersebut membuat bola tidak memiliki rusuk maupun sudut. Nah, kalau kita memperhatikan ini gambar di ini ya, gambar dari sebuah bola ini kita kaitkan dengan eh, ciri-ciri bola. Ya, bola ini memiliki titik pusat. Ya, titik pusat ada ya. Kemudian bola juga hanya memiliki satu buah sisi, tidak memiliki rusuk dan tidak memiliki sudut. Ya, tinggal dilihat saja ya. Nah, untuk rumusnya, ini rumus luas permukaan bola 4 VR kuadrat. Untuk volumenya 4/3 VR kubik ya, atau pangkat 3. Kayak ini contohnya, diketahui sebuah bola dengan jari-jari 21 cm. Tentukan yang pertama luas permukaan bola, yang kedua volume bola. Nah, untuk luas permukaan bola rumusnya adalah 4 VR kuadrat. 4 dikali V-nya ya 22/7 karena jarinya kelipatan 7. Nah, di sini jari-jarinya 21. Ya, jadi 21 karena kuadrat 21 kali 21. Maka hasilnya ini bagi dulu ya, operasikan 21 dibagi 7 hasilnya adalah 3. Ini nah ya, kemudian dikali 21 maka hasilnya adalah 5.544. Untuk volume bola ya, ini 4/3 VR pangkat 3. Nah, ini kita hampir sama dengan luas permukaan. Ini hasilnya 3. Nah, 3 ini kan kita bisa operasikan kembali nih, sisa 3. Nah, maka kita short lagi 3. Nah, sisa tinggal 4, 22, 21, 21 ya. 4 kali 22 kali 21, 21. Maka hasilnya adalah 38.808 cm kubik. Tuh, ya. Oke, sampai sini paham ya.
terkait dengan bangun ruang sisi lengkung. Ada berapa? Ada tiga ya. Ada tabung, kemudian ada kerucut, sama bola. Nah, untuk rekan-rekan mahasiswa khususnya kelas hybrid, ini ada tugas yang harus kalian kerjakan sebagai syarat kehadiran kalian. Itu aja mungkin dari Bapak. Mohon maaf tidak ada kesalahan. Nanti mungkin untuk diskusinya nanti bisa disampaikan saja. Kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan, mungkin silakan disampaikan via ini ya, eh, WA ya. Itu aja dari Bapak. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.